Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Irma Septiana, NPM 17041000113. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko pada Bank Umum Syariah, yang kedua manajemen pendanaan pada Bank Umum Syariah, yang ketiga manajemen pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Nah, yang pertama, manajemen resiko pada Bank Umum Syariah, yaitu suatu kejadian potensi baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Adapun karakter manajemen resiko pada bank Islam, yang pertama ada identifikasi resiko, yang kedua ada penilaian resiko, yang ketiga ada antisipasi resiko, yang keempat ada monitoring resiko. Selanjutnya ada proses manajemen resiko. Dalam pelaksanaan proses ini, kita memerlukan langkah-langkah, antara lain yang pertama kita harus mengidentifikasi resiko. Ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik resiko yang melekat pada aktivitas fungsional, resiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Yang kedua, pengukuran resiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur. Untuk poin yang selanjutnya adalah penerapan manajemen resiko. Menurut PBI nomor 11/25/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum, bahwa yang pertama, bank umum konvensional wajib menerapkan manajemen resiko untuk seluruh resiko sebagaimana yang dimaksud. Yang kedua ada bank umum syariah wajib menerapkan manajemen resiko paling kurang untuk 4 jenis resiko sebagaimana yang dimaksud aktivitas dalam bank Islam. Tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis manajemen resiko. Di sini ada 8 poin. Yang pertama, resiko likuiditas, resiko pembiayaan, resiko pasar, resiko operasional, resiko kepatuhan, resiko hukum, resiko reputasi, dan resiko strategi. Selanjutnya, ada manajemen pendanaan pada Bank Umum Syariah. Untuk definisinya yaitu manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Nah, kemudian ada sumber dana bank syariah itu terdiri dari yang pertama ada dari modal inti atau core capital, yang kedua ada quasi ekuitas atau mudharabah account, yang selanjutnya ada titipan atau wadiah, ini disimpan tanpa imbalan atau non-remunerated deposit. Yang selanjutnya adalah penggunaan dana pada Bank Umum Syariah. Setelah dana pihak ketiga atau DPK telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediarinya, maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Selanjutnya, sumber dan alokasi pendapatan bank syariah. Dana yang telah diperoleh akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan. Selanjutnya ada revenue sharing. Dalam istilah perbankan, revenue sharing berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Ini biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana. Dana tidak termasuk fee
atau komisi dan jasa-jasa lainnya yang diberikan oleh bank. Karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Untuk yang selanjutnya ada keuntungan bersih bank. Tingkat keuntungan bersih atau net income yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Controllable factor adalah faktor-faktor yang dipengaruhi oleh manajemen seperti pendapatan, tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan fee atas layanan yang diberikan, dan pengendalian biaya-biaya. Unconvertible factor adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Selanjutnya ada manajemen pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Definisinya adalah pendanaan Bank Umum Syariah itu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya ada analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Ada beberapa tahapan dalam proses pembiayaan. Pertama, inisiasi yang pertama. Penjelasannya, inisiasi itu merupakan tahapan awal dalam menentukan persyaratan atau tipe atau kriteria calon nasabah pembiayaan sehingga sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Untuk yang kedua ada dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan tahapan kedua setelah pihak bank menetapkan pihak nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Selanjutnya ada monitoring. Monitoring ini dibagi menjadi dua, yakni monitoring aktif. Monitoring aktif ini ialah pihak bank mengunjungi langsung baik pihak nasabah dan memberikan laporan kunjungan langsung ke nasabah. Sedangkan monitoring pasif yakni melihat pembayaran yang dilakukan nasabah kepada bank tiap akhir tahun mengadakan restrukturisasi atau memperbaharui struktur nasabah, rescheduling, perpanjangan jangka waktu, dan reconditioning atau pengurangan dan perpanjangan jangka waktu dari dana yang dipinjam. Selanjutnya ada akad-akad dalam pembiayaan bank syariah. Yang pertama ada murobahah, yang kedua mudorobah, musyarokah, salam, istisna, ijaroh, dan qard. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang manajemen resiko Bank Umum Syariah, manajemen pendanaan Bank Umum Syariah, serta manajemen pembiayaan Bank Umum Syariah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.